Kita bahas bersama juru bicara tim pemenangan Prabowo, Pak Wihadi Wiyanto, dan Direktur Eksekutif Foxpol Center, Pak Panggi Syarwi. Mas Panggi, Pak Wihadi, selamat sore. Selamat sore. Mas Wihadi. Saya mau ke Pak Wihadi dulu. Saya mau konfirmasi karena ini bukan pertama kalinya Pak Prabowo kemudian mengunggah foto kebersamaan dengan Jokowi terakhir, kebersamaan bersama dengan Pak Jokowi dan juga Pak ET. Jadi saya mau konfirmasi kepada Pak Wihadi karena banyak yang mempersepsikan ini adalah cara untuk merebut efek Jokowi dengan menunjukkan kedekatan dengan Pak Jokowi. Betulkah? Sebenarnya nggak ada yang salah kan dengan adanya fotonya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, karena sebagai Presiden dan Menteri Pertahanan yang memang pertemuan itu adalah pertemuan antara Presiden dan pembantunya sebagai seorang Menteri. Saya kira tidak ada yang salah dalam hal ini kan. Jadi kalau diunggah dan pertemuan itu diunggah, itu ya saya kira satu hal yang memang publik biar tahu juga bahwa Menteri Pertahanan ini bekerja dan sering juga berkomunikasi dengan Presiden. Saya kira itu satu hal yang lumrah kalau Presiden dan menterinya. Jadi saya kira biasa-biasa saja kalau itu diunggah begitu kan. Jadi persepsi itu tidak berdasar begitu ya Pak Wihadi? Iya, enggak ada. Kita kan semuanya ini kan secara profesional kan. Pak Prabowo sebagai seorang menteri kan, Menteri Pertahanan dengan Presiden Jokowi sering bertemu dan sering dipanggil, itu sesuatu hal yang memang pertemuan yang sering terjadi antara seorang menteri dan seorang presiden, sebagai menteri sebagai pembantunya presiden ya kira. Oke. Itu saya kira satu hal yang. Kalau gitu saya tanya ke Mas Panggi. Mas Panggi, dalam politik bisakah memang dikatakan ya itu biasa-biasa saja, tidak ada pesan tertentu dengan unggahan, intensitas unggahan, kemudian juga baliho, bahkan kedekatan Prabowo dengan Jokowi? Ya, pertama begini Mbak Stefani, di dalam politik itu ada arsitek, ada desain. Jadi politik itu saya termasuk mazhab yang nggak percaya bahwa politik itu alamiah, nggak ada. Itu menurut saya nggak ketemu sih mazhab itu. Yang dalam politik itu ada desain, ada arsiteknya, ada strategi jangka panjang, jangka pendek, menengah, dan setiap langkah politisi yang namanya calon presiden dan wakil presiden itu adalah politisi. Setiap langkah mereka itu terukur, dan setiap langkah itu ada urusannya dengan elektoral, kepentingan elektoral. Nah, kalau mereka berhasil sekarang, kinerja mereka baik Pak Prabowo maupun namanya Pak Erick Thohir memimpin Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan, itu hanya sebagai yang namanya posisi capres dan cawapres, itu hanya bonus saja, bonus dari kinerja mereka. Jadi kalau kita maknai foto pertemuan seperti ini, bukan sesuatu yang alamiah, tentu ada desain, ada perencanaan untuk ke sana. Mas Panggi, ini kan kita bicara foto terakhir nih, ada Pak Jokowi, kemudian Pak Erick Thohir. Apakah ini juga merupakan sinyalemen keduanya mungkin saja jadi Prabowo ET? Ya, bagaimanapun kalau Prabowo efek termasuk kalau kita lihat memang elektabilitas, memang racikan elektoral baik tingkat kedikenalan, kedisukaan dan keterpilihan, dan termasuk Pak Erick Thohir pada posisi cawapres, mereka kan agak GR sekarang karena posisinya agak lebih baik. Maka dua posisi ini, baik Pak Prabowo yang juga GR pada posisi presiden dan Pak Erick GR pada posisi wakil presidennya, jadi pertemuan semacam ini adalah sebetulnya itu bisa saja pertemuan yang bisa dimaknai ada kepentingan elektoral gitu, tetapi mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah rutinitas biasa, pertemuan sesama menteri. Nah, tapi kita bisa lihat siapa yang mengunjungi, siapa yang dikunjungi itu kan kelihatan. Nah, itu siapa yang ngotot, siapa tidak akan kelihatan. Tetapi itu sih bisa kita maknai ini pertemuan antar menteri. Jadi sama saja Presiden juga pernah bilang begitu. Saya mau tanya ke Pak Wihadi kalau gitu. Pak Wihadi, betulkah bahwa calon kuat cawapres Pak Prabowo bukan lagi Caimin, tapi bisa jadi berganti ke Pak ET? Begini, kalau kami dari Gerindra dan PKB ini kan sudah terikat adanya koalisi, dan bagaimanapun juga bahwa pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden itu kan pembicaraannya adalah antara Gerindra dan PKB, dan hingga saat ini kami belum mengatakan bahwa itu sudah kemana-mana, tetapi tetap itu adalah merupakan tiketnya ada di Caimin sebagai koalisi kami, tidak ada ke siapa-siapa. Jadi masih tetap kita pembicaraan kita adalah dengan PKB. Jadi tidak ada kita mengganti itu, tidak ada. Sampai sekarang kita masih masih ada perjanjian dengan PKB, dan itu clear memang penentuan calon wakil presiden itu ada di tangan
Caimin. Ya, saya Tapi kira kalau PAN itu, merapat mungkinkah? Kenapa? Kalau PAN merapat, karena kan hari-hari ini PAN yang kemudian menyodorkan ET sebagai cawapres, siapapun capresnya. Ya, saya kira kalau PAN menyodorkan cawapres dan kemudian kalau memang sudah berkoalisi antara PAN, PKB, dan Gerindra, tentunya bersama-sama ditentukan siapa yang akan menjadi wakil presidennya, cawapresnya itu tentu akan dibicarakan antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin, terus kemudian juga dengan Pak Zulkifli. Saya kira tentunya itu akan menjadi satu pembicaraan yang ditentukan oleh bersama-sama oleh ketiga koalisi. Saya kira kalau sudah koalisi begitu kan berarti kan sudah ada pembicaraan kepada masing-masing partai yang akan berkoalisi. Okay. Jadi saya kira kita terbuka dalam hal ini sampai sekarang pun kita masih terikat kepada perjanjian kita dengan koalisi kita dengan PKB. Oke, singkat saja Mas Panggi, terakhir singkat saja. Anda membaca berapa peluangnya kalau dalam persentase kemungkinan jika memang Gerindra akan menggaet cawapres lain selain Caimin? Ya, karena Pak Prabowo kan pernah bilang ada kemungkinan cawapres itu ditentukan diserahkan kepada Pak Jokowi. Porsinya lebih besar kepada PKB. Dan bukan ke PKB, menurut saya tetap ada kemungkinan ke Pak Jokowi, karena memang Pak Prabowo sepertinya ikut dengan Pak Jokowi, karena 14 Februari Pak Jokowi masih presiden. Nah, kalau memang ada kepentingan itu, siapa yang dibawa oleh Pak Jokowi, Caimin atau Pak Prabowo? Maksud saya yang dibawa Pak Jokowi siapa? Apakah nanti Caimin atau Erick Thohir? Nah, itulah calon wakil presidennya Pak Prabowo, itu jawabannya. Oke. Ini Pak Wihadi udah senyum-senyum, kita mau bahas lagi sebenarnya, tapi waktu kita sangat singkat, sayang sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mas Panggi, Pak Wihadi, terima kasih sudah bergabung bersama Berita Satu Utara. Salam sehat. Terima kasih.